Mas Pungki dan Mas Eko, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana economic of scale atau skala ekonomi sehingga mereka bisa survive ya. Nah, yang menarik Mas Pungki, sekarang ini setiap perusahaan yang punya grup ya, punya lembaga keuangan, kemudian dia punya retail ya, punya macam-macam gitu ya. Itu biasanya dia mengeluarkan sendiri. Gitu, sehingga kesempatan untuk perusahaan yang hanya bermain di elektronik saja itu agak sulit gitu, sehingga nanti dalam konglomerasi itu akan muncul uang elektronik gitu. Nah, ini kan juga apakah ini akan menjadi efisien atau akan mempersulit pemain-pemain yang tidak punya grup gitu? Gimana nih? Jawabannya susah kayaknya. Iya. Jadi gini Bu, yang utama adalah kita sustain, bisnis modelnya harus sustain. Bisnis modelnya harus, poinnya Mas Eko sangat bagus, berkelanjutan gitu ya. Dengan mempertimbangkan efisiensi, tidak menimbulkan rente ekonomi kepada masyarakat. Tadi makanya Bank Indonesia mengatur biaya untuk top up, katakan. Kalau off us itu berapa, on us bagaimana gitu ya. Ini karena untuk menghilangkan rente ekonomi, gitu ya? Ada pilihan buat masyarakat. Tetapi di satu sisi juga ini juga harus menimbulkan appetite gitu ya, keinginan berusaha supaya masuk di situ. Jadi kita harus mencapai keseimbangan di sini Bu, yang bagaimana masyarakat untuk transaksi non tunai ini baik melalui kartu debit, kartu kredit maupun yang tadi Ibu sebutkan uang elektronik ini menarik buat mereka dan juga buat penyelenggara atau pelaku industri. Nah, itulah kita pentingnya kita mempunyai misalnya Bank Indonesia menginisiasi asosiasi fintech, gitu ya. Lalu punya fintech office, gitu ya. Kita mempunyai, kalau saya boleh sampaikan di sini, kita mempunyai telinga yang lebar, gitu untuk industri. Tapi once we collect the information, we menganalisa keterangannya dengan baik, kita punya right juga untuk menentukan the best policy. Tadi tentu saja untuk mencapai bisnis model yang sustain, terus selalu juga menghindari praktek-praktek tadi Ibu sebutkan oligopoli, gitu ya, hal seperti itu. Dan ketiga menghilangkan rente ekonomi, dan yang paling penting juga national interest terjaga. Itu lagi ya, national interest. Mas Eko, ini yang terjadi kalau kita lihat misalnya fintech nih, kalau kita lihat dalam perkembangannya, mereka dalam setahun 2 tahun ini berkembang, tapi perkembangannya nggak pesat. Yang mereka lakukan biasanya mereka akhirnya bekerja sama dengan bank. Mereka mencari juga private equity misalnya. Nah, otomatis yang tadi dikatakan Mas ini yang penting adalah tidak rente, dan itu memang terjadi. Tetapi akhirnya semakin konglomerasi itu makin menguat dong kalau gitu. Gimana nih untuk mengatasi supaya dua-duanya jalan gitu? Iya, problem terberat di dalam ekonomi digital itu sebenarnya adalah predatory pricing-nya. Iya, betul. Jadi bagaimana kemudian memastikan bahwa walaupun kita punya aturan gitu ya, 80% harus pelaku domestik dan lain-lain gitu ya, tapi kemudian juga ada problem gitu ya, ketika kemudian ya startup ya, ketika dibikin terus kemudian dalam perjalanannya selalu sebetulnya memang data yang ada itu juga lebih banyak yang mati daripada yang hidup begitu ya. Nah yang hidup ini kemudian lama-kelamaan kalau nggak dikasih iklim yang bagus juga dia akan susah hidup, terus kemudian yang terjadi ya udah shortcut aja gitu kan, kemudian ya cari private equity terus atau kemudian juga kalau bekerja sama dengan Bank Nasional mungkin masih ini ya, kita juga masih berharap ini bagus ya, tapi kalau kemudian bukan berarti curiga dengan asingnya juga tetapi ya harusnya, karena kan gini, yang nanam modal gede lah yang akan mendapatkan keuntungan besar dari keberadaan itu udah teori ekonomi ya, benar gak sih? Ya, benar. Ya, dan mereka pasti sudah berhitung dengan itu gitu. Nah, ya kalau ide saya ya di samping juga membuat iklim dari fintech ya dalam tanda kutip itu juga kondusif gitu ya, tetapi juga mendorong gitu ya pelaku-pelaku di dalam nasional itu menjadi private equity-nya gitu, supaya nggak hanya dikit-dikit bukannya dari asing gitu ya. Katanya kalau orang asing. Indonesia tuh nggak mau ngambil yang jangka panjang, maunya yang pendek-pendek, jadi masalah. Kalau asing biasanya cenderung mau berjangka panjang untuk menghasilkan keuntungan. Orang kita katanya terlalu jangka pendek, itu yang tidak membuat kenapa fintech ataupun digital ekonomi itu nggak berjalan dengan investor domestik, Mas Eko gitu. Nah yang kedua, saya mau ngomongin lagi tentang tadi financial technology ya. Ternyata dalam perkembangannya itu bicara tentang asymmetric information. Karena itu kan P2P ya kan. P2P itu di satu sisi peminjam sih senang-senang aja dapat duit, tapi pemilik uang itu masih ragu memberikan pinjaman kepada si calon debitur ini karena mereka tidak punya yang namanya perlindungan ketika
mereka tidak bisa bayar, itu tidak ada apa ya namanya terhadap si kreditur, itu tidak ada jaminan uangnya kembali. Nah, ini seperti apa sehingga mereka harus kerjasama dengan bank juga gitu. Beda dengan bank, karena kalau bank itu adalah dananya masuk ke bank dan kemudian bank yang bertanggung jawab atas kredit kan. Berbeda dengan fintech gitu. Apa komentarnya nih Mas? Jadi gini Bu, untuk fintech itu kita bedakan dua hal ya Bu ya. Fintech yang menjalankan kegiatan katakan P2P lending, betul, crowdfunding dan sebagainya, itu di bawah supervisi dan OJK ya? OJK. Oke. Nah, tapi tentu saja di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan jasa sistem pembayaran. Betul. Itu di bawah Bank Indonesia. Ya. Tapi saya rasa di sini bahwa concern Ibu adalah valid, gitu ya. Bagaimana jangan sampai nanti kalau umpamanya ada investor yang terugikan, nggak ada perlindungan, itu bagaimana? Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh regulator, gitu ya. Betul. Bagaimana pemilik dananya dijamin pemilik ya? dananya juga dijamin, ada perlindungan konsumen, bukan perlindungan konsumen ya di sini ya. Perlindungan kreditur. Kreditur, ya, betul. Ya. Kita harus hadir kan, bukan hanya dari segi debitur, tapi kreditur pun juga harus dilindungi. Itu menjadi PR concern, yang harus concern yang harus kita perhatikan dengan baik. Di satu sisi itu, tapi tadi Ibu sebutkan data tadi harus diolah dengan baik dan juga supaya nanti juga dalam memberikan kredit bisa dengan prudent ya. Punya keyakinan bahwa itu akan kembali uangnya gitu kan. Dan kita juga harus ingat loh, karena itu Bank Indonesia sangat mendorong terbentuknya sandbox regulation untuk fintech yang startup ini untuk kita lihat. Nah itu sejauh mana itu sandbox karena itu? Karena kita sadari bahwa fintech ini begitu besar impactnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, tapi juga ada risikonya terutama dari segi IT. Betul. Kalau tidak dalam bidang sistem pembayaran, kalau tidak dimitigasi dengan baik gitu. Karena kita juga sebagai yang mendapat otoritas untuk stabilitas sistem keuangan, kita sadari loh, fintech ini belum melalui business cycle seperti perbankan. Betul. Gitu ya kan? Belum mengalami. Ini baru gitu mulai naik lah ya, belum nih, mengalami gitu turunnya gitu ya. Kalau Ibu sebagai ekonom pasti Pak Eko juga tahu bahwa ini ada suatu hal yang memang bagus, tapi kita patut harus hati-hati dulu ya. Hati-hati, tapi jangan menghambat. Ya, itu maksud saya, hati-hati yang kondusif, saya bilang gitu ya. Dengan memperhatikan bahwa ini harus dimitigasi risikonya. Karena itu Bank Indonesia, Bapak Gubernur kami, Bapak Agus Pantowardaya menekankan bahwa sandbox regulation ini adalah salah satu, dan fintech office adalah salah satu bentuk sumbangan nyata Bank Indonesia untuk memitigasi risikonya dengan tetap mengembangkan dan mengedepankan serta memperhatikan inovasi di bidang financial teknologi. Jadi artinya mereka tetap dibolehkan inovasi-inovasi terhadap produk dan jasa, tapi tetap harus ada mitigasi risikonya ya. Karena itu the backbone of economic in the future. Saya yakin memang fintech satu diantaranya. Tetapi kita juga harus perhatikan. Dari sekarang sudah antisipasi ya. Ya, sebagai regulator Ibu tahu Central Bank pasti kita sangat-sangat prudent gitu loh, sangat hati-hati. Nah, hati-hati ini juga tapi dengan tetap menjaga inovasi ini tetap terjaga. Nah, ini sekarang ada perlindungan konsumen yang jadi masalah adalah mengenai cybercrime ya kan. Kalau kita tahu sekarang ini regulasi terhadap cybercrime itu belum banyak gitu, sehingga mungkin salah satu konsumen juga agak masih takut terhadap elektronifikasi itu adalah cybercrime, terutama kartu kredit sekarang sering terjadi ya. Debit masih ada tetapi tidak sebesar kartu kredit. Nah, ini gimana nih Mas Eko kalau lihat regulasi dari perlindungan konsumen khususnya di cybercrime? Kalau menyangkut cybercrime itu memang ya salah satu resiko ke depan ya, saya rasa juga harus diperhatikan ya. Jadi ketika orang pun juga gitu ya, kenapa kemudian ada sebagian gitu ya dalam level masyarakat tertentu itu masih enggan katakanlah, ya masih sifatnya menggunakan mekanisme elektronik sih, tapi masih ATM juga gitu kan ya. Sementara yang mungkin anak-anak muda yang relatif lebih familiar dengan berbagai macam perkembangan itu ya udah mulai ya dengan mulai dari mobile banking, terus ada yang lebih ini lagi ya berbagai macam layanan-layanan yang disediakan dari berbagai macam startup atau e-commerce gitu ya, itu sudah terjadi. Nah, ada juga gitu yang modalnya adalah sisi kriminalnya tadi begitu ya, yang juga ini tantangan berat saya rasa ya. Belum hacker-hacker yang sekarang makin canggih juga kan. Faktanya itu juga lintas negara begitu. Jadi problemnya itu nggak bisa dikotakkan hanya ini persoalan di Indonesia, enggak gitu ya. Karena
semua menghadapi itu juga begitu ya. Salah Betul, satu karena waktu itu tantangan data terbesar. menunjukkan paling banyak hackernya itu justru dari luar, bukan orang Indonesia. Itu yang menjadi menarik. Sedangkan kita antar negara juga belum banyak perjanjian-perjanjian apabila terjadi hacker di luar Indonesia kan gitu. Nah, jadi apa ininya ke depan ini Mas untuk menghadapi ini kan sekarang melibatkan juga Menkominfo kan untuk cybercrime, terus kemudian Bank Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan lain. Nah, apa yang sudah inisiasi agar ini merupakan sebagai perlindungan konsumen? Jadi kayak di sini ya Pak, ya Ibu, untuk cyber ini ada peraturan yang mengikat bukan hanya Bank Indonesia yang diciptakan oleh regulator. Ada Kemenkominfo, ada Menteri Menko Perekonomian, ada beberapa pihak yang terkait di sini, termasuk di sana PPATK dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu saja kita mengcounter every single kemungkinan serangan cybercrime ini. Tapi kita nggak boleh berputus asa bahwa dan nggak boleh mengelak bahwa masih ada loh seperti yang tadi bilang tadi. Tapi jangan takut. Tapi jangan takut dan kita terus berusaha untuk membatasi atau meniadakan kemungkinan itu terjadi lagi. Saya rasa dengan peraturan dan selalu koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan LPS gitu ya. Kita berkoordinasi secara baik, menciptakan peraturan dan juga itu applied kepada seluruh penyedia jasa keuangan atau sistem pembayaran. Insya Allah itu saya rasa semakin kecil. Bisa aman ya. Insya Allah. Nah, kalau kita melihat anak-anak muda sekarang kan cenderung tadi dikatakan bahwa banyak menggunakan elektronifikasi ya dibandingkan dengan cash gitu ya. Nah, memang data membuktikan bahwa sekarang ini phone banking itu jauh lebih meningkat dibandingkan dengan transfer ya edisi maupun juga ATM kan. Sebenarnya ini kan sudah terlihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan bahwa smartphone itu akan menjadi salah satu alat. Nah, padahal smartphone itu kita tahu kan itu produk gitu ya yang sebenarnya lebih bahaya. Kalau edisi kan jelas tempatnya di mana ya. Kemudian kalau ATM tempatnya di mana. Tapi kalau smartphone ini kan bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, ini kan juga salah satu yang perlindungan konsumennya juga perlu diperhatikan gitu. Nah, ini gimana? Jadi Ibu, dalam setiap aplikasi sistem kita melihat dari security-nya, terutama security-nya. IT security-nya kita lihat. Codingnya kita lihat, lalu bagaimana kalau ada serangan cyber attack kita lihat. Even kita kadang-kadang ngetes sendiri kalau kita ini sistemnya aman, aplikasinya aman. Nah, berarti waktu produk belum diterbitkan itu akan dicek dulu ya? Berarti punyanya calon yang mau mengajukan izin itu akan dilihat sekali dari bukan sistem. hanya di Bank Indonesia Bu. Kita juga minta itu dicek di independent IT appraisal. Jadi kalau umpamanya di dalam pemberian kredit kan ada appraisal aset gitu. Kita juga minta appraisal aplikasi sistemnya dicek. Saat dicek di sana kita masih ngecek lagi. Gitu. Itu artinya bahwa konsumen tidak perlu khawatir dengan apa yang diizinkan oleh BI. Nah, nanti terakhir di segmen itu saya mau tanya mengenai bagaimana sih konsumen itu harus berperilaku. Ini kan tadi belum kita bahas ya, baru perlindungannya, tapi bagaimana konsumen itu misalnya ada masalah, bagaimana cara menyampaikannya, kemudian follow up itu siapa aja yang berhak ya. Saya akan break lagi. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Loans with IC. Sesaat lagi kami akan kembali.